posisi stopper, tapi belakangan digeser. Ya, dan mitra sepak bola ini dia starting line up yang diturunkan oleh pelatih Hanafing bagi PSM Yogyakarta. Tentu saja trio Belanda dimainkan pada sore hari ini. Ya, betul sekali. Hampir tidak ada perubahan saya lihat di sini. Tetap mereka memainkan pola 4-4-2 di mana Linkers menjadi harapan di lini depan. Ya, dan sementara itu inilah dia starting 11 dari Persis Solo, asuhan Didik Lestiantoro, Bung Daniel. Ya, kita juga agak sedikit berubah. Kita lihat bagaimana Terwindu kemarin di pertandingan Persebaya begitu tampil elegan, tetapi hari ini tetap jadi Pranata menjadi pilihan di bawah Mister. Mereka sedikit dan kita nantikan sesaat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Dan mitra sepak bola ini dia kick off babak pertama. PSM Yogyakarta menjamu tamunya Persis Solo. Ya, sangat berambisi kita lihat, Bung Iwan, bagaimana kita lihat bola sentuhan pertama langsung dia tempatkan di sektor pertahanan dari PSM oleh Diego Mendieta. Ya, dan tentu saja itu sedikit menjadi shock terapi mungkin, Bung, bagi PSM Yogyakarta. Dan mitra sepak bola PSM Yogyakarta mengenakan seragam biru-biru di sisi sebelah kiri layar televisi Anda, dan juga Persis Solo mengenakan seragam putih-putih di sisi sebelah kanan layar kaca Anda. Muhammad Irfan tadi. Ya. Nampak bola sudah meninggalkan lapangan mitra sepak bola. Ya, ini pas seorang pemain cukup senior di PSM, sudah 3 tahun bersama PSM, sudah berumur 30 tahun saat ini. Ya, dan tentu saja PSM Yogyakarta ingin terus mempertahankan tren positif mereka, tidak pernah terkalahkan dalam putaran pertama Divisi 1 Liga Indonesia. Divisi utama maksud kami. Ya, rekor tandang Persis juga di awal kompetisi tidak begitu jelek, boleh dikatakan agak baik karena mereka bisa menahan Persiku Kudus. Padahal mereka saat itu Persebaya tidak begitu bagus dibandingkan dengan Persiku. Dan hari ini mereka ingin mengulang sukses tersebut, menutup kompetisi dengan baik, walaupun tidak harus meraih kemenangan dari PSM Yogyakarta. Ya, kembali serangan dilakukan oleh anak-anak PSM Yogyakarta. Linkers kali ini, ya, halau saja bola tadi oleh Aris Fandi Kurniawan. Kembali serangan coba dibangun oleh Persis Solo. Eko Budi Santoso. Pemain mungil yang sudah mengoleksi 1 gol. Ya, bola coba dikuasai oleh Topas Pamungkas. Christian Ademun. Long pass maksudnya kepada Emil Linkers. Ya, baru sekali terjadi sedikit pelanggaran dari seorang Linkers, bagaimana dia mendorong. Dan kita lihat wasit juga begitu jeli, itu Ridwan Pahala melihat situasi tersebut. Kita lihat tantangan ulang, bagaimana dia menarik awalnya. Ya, ada sedikit tarikan di situ, Bung. Ya, Bung Daniel, ditempatkan ya seorang Diego Mendieta sebagai target man di depan sendirian. Apabila kita melihat kemarin cuplikan pertandingan melawan Persebaya Surabaya, seorang Diego Mendieta apabila ditempatkan sendiri tanpa support dari rekan-rekannya sangat tidak efektif, Bung. Apabila Anda melihat pada strategi sore ini, apa yang bisa Anda cermati, Bung? Ya, memang pilihan yang agak susah bagi seorang coach Didik Lestiantoro dalam untuk striker ini. Sehingga dia hanya menurunkan striker tunggal. Maksudnya kepada Lorenzo Rimkus tadi. Namun kembali kecermatan seorang Aris Fandi Kurniawan dapat mengamankan lini belakang Persis Solo. Sepak pojok yang pertama untuk PSM Yogyakarta, mitra sepak bola.
Sudah dilakukan tadi oleh Emil Linkers. Begitu cekatnya kita lihat dari Pranata, pintar melihat datangnya bola sehingga tidak membahayakan gawangnya. Ya, Berbeda halnya ketika melawan Persebaya Surabaya, di mana kebobolan sampai 3 gol di babak pertama. terus sekali Bung, apabila kita mencermati pada saat Persis melawat ke Persebaya, ke kandang Persebaya, peran dari Dede Pranata kurang begitu terlihatan. Tidak memiliki performa yang bagus sehingga harus diganti oleh kiper Triwindu pada saat itu. Ya, betul sekali, karena namun saat itu menurut Coach Didi bahwa dia mengalami benturan kepala dengan tiang gawang sehingga tidak bisa bermain maksimal. Ya, pelanggaran tadi mitra sepak bola. Ya, saat dikatakan nakal Diego, kita lihat menjepit dengan 2 kaki seorang Lorenzo Rimkus. Betul sekali Bung Daniel. Itu satu orang pemain yang punya skill yang cukup bagus saya lihat di kubu PSIM. Bahkan dia pemain yang skill lebih baik dari 2 pemain asing yang dimiliki oleh PSIM Yogyakarta. Ya, apalagi para pemain PSIM Yogyakarta baru saja menerima kucuran bonus, Bung. Tentu saja ini akan menjadi modal dan motivasi tersendiri bagi PSIM dalam performanya pada sore hari ini menjamu Persis Solo. Ya, betul sekali, dengan bertanding juga di hadapan publik sendiri tentunya menambah motivasi Nova Jandal dan kawan-kawan untuk bisa tetap mengamankan posisi di runner up. Coba tadi Topas Pamungkas. Inilah dia Handri, Bung. Pemain yang sempat merepotkan barisan belakang Persebaya Surabaya kemarin. Dan saya rasa peran Handri begitu sentral juga dalam pertandingan sore hari ini. Kembali serangan oleh anak-anak PSIM Yogyakarta. Tidak cermat tadi. Christian Adelmut. Oh, nampak sudah terlebih dahulu terjadi pelanggaran, Bung Daniel. Ya, betul sekali, tadi terjadi antara Lorenzo Linkers tadi dengan Saparno. Kita lihat tadi ada benturan. Saparno tadi kita lihat didorong oleh Emil Linkers. Ya, tentunya pelanggaran bagi Laskar Sambar Nyawam Persis Solo. Betul sekali, Bung. Ya, nampaknya harus mendapat perawatan medis tadi. Saparno. Betul sekali, Saparno yang ditempatkan menggantikan posisi Romuald Noah di posisi stopper. Cukup keras tadi pelanggaran yang dilakukan oleh Emil Linkers, Bung. Ya, dan tentu saja dalam pertandingan sore hari ini, manajemen Persis Solo berharap kesalahan-kesalahan dalam penempatan posisi dan pertahanan yang kurang rapat pada saat melawan Persebaya Surabaya kemarin tidak terulang dan tidak terjadi lagi. Kita saksikan Diego Mendieta sendiri saja di depan. Nicholas John, pemain yang dikenal mempunyai disiplin yang sangat tinggi dalam menjaga lini tengah Persis Solo. Ya, pemain yang punya pengalaman beradaptasi di Liga Indonesia. Di Persita Tangerang sudah pernah dia merumput. Hanya saja kalau kita lihat bola-bola dari seorang Nicholas John terlalu mendatar, kurang menusuk ke depan. Itu harusnya yang bisa diperbaiki oleh Nicholas John, sehingga Diego Mendieta bisa dapat umpan-umpan yang cukup terukur. Ya. Sebuah percobaan dari Katno tadi berikan umpan pada Diego Mendieta. Sayang sekali tidak jelas tadi maksudnya, Bung, seorang Diego Mendieta. Ya, sebuah pencobaan yang bagus sebenarnya. Hanya kita lihat dia tidak melihat posisi gawang lawan, hanya sekedar melakukan syuting keras, sehingga kita lihat tadi tidak terarah.
Kembali serangan coba dibangun oleh anak-anak asuhan Hanafing. Ya kalau kita lihat dari lisensi kedua coach jauh berbeda, Bung Iwan, di mana Hanafing sudah memiliki lisensi A AFC, sementara Didik baru lisensi C. Oh, sebuah ganjaran tadi dari seorang Sofian. Apakah ini akan berbuah kartu kuning yang pertama dikeluarkan oleh wasit Ridwan Bahala? Ya betul sekali, kita lihat memang sudah tertinggal posisi Sofian, tidak ada cara lain untuk menghentikan lawan. Saksikan dalam tayangan lambat tadi. Oh, jelas sekali mitra sepak bola. Ada dorongan tadi dan wasit melihat itu dengan sangat jelas. Duslan Lestaluhu, pemain yang juga sempat memperkuat Perseman dan juga PSS tahun 2010 lalu. Ya sebuah kesempatan untuk BSM untuk mencuri gol di awal pertandingan karena mereka punya pemain-pemain yang cukup tinggi, di mana Lakers. Oh, terlalu deras tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lorenzo Rimkus. Ya sayang sekali tentunya tidak bisa dimanfaatkan karena sangat terbuka kesempatan bagi PSM dengan posisi tendangan bebas tersebut karena mereka mempunyai pemain-pemain yang postur tinggi, sayang jauh dari sasaran. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebenarnya bagi seorang Lorenzo Rimkus di pertandingan sebelumnya. Betul. Pemain yang mempunyai spesialisasi tendangan bebas yang sangat baik dan juga cukup akurat. Terlalu tinggi tadi mengangkat kaki. Christian Adelman, pemain berkebangsaan Belanda. Yang mempunyai peran yang sangat sentral bagi PSIM Yogyakarta. Nicholas John. Oh, penguasaan yang buruk tadi dari Handri. Ya, Lorenzo Rimkus mainkan bola tadi. Maksudnya kepada Christian Adelman, mitra sepak bola. Tapi Dede Pranata langsung keluar dari sarangnya tadi untuk mengamankan bola. Ya, sejauh ini Bung Daniel, nampak kedua klub masih saling mencari formasi dan strategi apa yang tepat diterapkan pada sore hari ini. Ya kita lihat sampai menit ke-12 kedua tim masih mencari celah walat. Terkadang mereka memainkan bola-bola panjang. Tapi kita lihat disiplin para pemain belakang masih cukup terjaga hingga saat ini. Ya, kita lihat pemain depan di sana ataupun kita lihat Linkus ataupun Diego Mendieta masih sangat sulit mendapatkan posisi ruang tembak. Manuel Linkers, pemain yang sudah mengoleksi 6 gol dan cukup disegani oleh tim-tim di divisi utama, khususnya grup 1. Ya, dari 10 pertandingan Linkers tercatat 2 kali tidak bermain karena cedera dan sekali mendapat akumulasi kartu kuning. Saya pikir sebuah hasil yang cukup lumayan bagi seorang Linkers karena baru pertama kali merumput di Liga Indonesia. Kembali serangan oleh anak-anak Persis Solo. Kurang akurat tadi umpan yang diberikan oleh Agus Priyanto. Nova Zainal, sang kapten, mantan punggawa timnas Indonesia. Ya, sejauh ini peran seorang Nova Zainal belum begitu terlihat, Bung. Ya, karena terlihat juga ada perubahan posisi dari seorang Nova Zainal yang biasanya dia bermain di pinggir sebagai bek kanan, tapi kali ini dia diposisikan sebagai second striker mendampingi seorang Emilio Linkers. Dede Pranata memberikan instruksi kepada teman-temannya. Dan hampir saja tadi sebuah sundulan oleh Christian Adelman.
mampu mengoyak gawang seorang Dede Pranata, namun sayang sekali bola masih berada jauh di sisi sebelah kiri gawang Dede Pranata. Berbahaya sekali, Bung. Ya, betul Sosok sekali. seorang Christian Adelmun ini. Terjadi kelangan dari seorang Diego Mendieta dalam menjaga seorang Link Adelmun. Kita lihat. Hampir saja mitra sepak bola. Beruntung Persis sebenarnya tidak memenuhi sasaran. Prianto Diego Mendieta kembali mencoba membangun serangan. Katno. Maksudnya kepada Handri tadi. Katno yang sempat memperkuat Mitra Kukar pada tahun 2009 lalu. Tentu saja pengalaman-pengalamannya sangat ditunggu-tunggu oleh Persis Solo. Kembali kurang cermat tadi. Ya, saya pikir terlalu memaksakan ya anak-anak Laskar Mataram untuk mencetak gol. Mereka terlalu memaksakan bola ke kotak penalti lawan. Ya, seharusnya bisa bermain dari kaki-kaki dengan bola-bola pendek karena mereka punya gelandang yang cukup bagus seperti Lorenzo Rim ataupun Irfan. Ya, bola coba dikedar tadi oleh Handri. Ini dia Coach Hanafing yang memberikan instruksi dari bench PSIM Yogyakarta. Tentu saja pengalaman seorang Hanafing yang pernah mengarsiteki PSIS Semarang dan juga Persiku Kudus. Sangat dinanti-nanti oleh PSIM Yogyakarta yang tentunya mempunyai tren positif sejauh ini dan ingin kembali menjajal panasnya aroma Indonesia Super League musim depan. Bukan sebuah pelanggaran tadi, mitra sepak bola. Kembali serangan oleh Topas Pamungkas. Sendiri saja kepada Emil Linkers. Bukan sebuah penalti tadi, Bung Daniel. Betul sekali, tidak ada pelanggaran yang membuat penalti. Kita lihat Emir Van coba meminta perhatian dari seorang wasit, Pahala. Saksikan tadi Muhammad Irfan yang sempat didorong oleh Andri Siswanto. Saksikan dan bukan merupakan sebuah pelanggaran. Ya, memang sedikit ada kontak body di sana, tapi saya pikir tidak pantas diberikan hukuman penalti. Diego Mendieta maksudnya tadi tidak jelas, Bung. Diego Mendieta nampak seperti frustasi, Bung Daniel. Ya, dia melihat sedikit posisi Agung Prasetyo agak maju dan dia mencoba melempar bola jauh, tapi kita lihat sangat jauh dari sasaran. Ya, dan kurangnya support dari lini tengah Persis Solo nampak membuat Diego Mendieta masih butuh support dari kawan-kawannya untuk bisa membuat sebuah gol atau mengkonversi peluang-peluang menjadi sebuah gol. Ya, betul sekali, kita lihat memang jarak pemain depan dengan belak tengah sangat jauh, sehingga kita lihat Diego Mendieta berjuang seorang diri. Di Budiana yang baru pertama kali menjadi starting 11 di kubu Persis Solo. Betul sekali, Bung. Dengan absennya Doli Ramdan dan juga Ramuald Noah. Tendangan sudut yang kedua. Kembali masih belum membuahkan gol. Ya, inilah sebenarnya yang dikeluhkan oleh seorang coach Hanafing di alam pertandingan sebelumnya, di mana dia belum menemukan siasat bagaimana menyelesaikan peluang-peluang di depan gawang. Karena praktis hanya dia punya seorang Emil Linkers, striker murni. Di bench sebenarnya ada Rumah Kewit, tapi menurutnya kualitasnya masih jauh dari harapan. Itu sebab di putaran kedua PSIM akan berburu seorang striker.
Bukan sebuah pelanggaran tadi kita saksikan. Serangan balik dari Persis Solo. Ya betul sekali, clean. Kita berharap wasit bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terpengaruh oleh siapapun. Sebuah dorongan tadi. Saksikan protes dari sang kapten Nova Zainal kepada wasit Ridwan Pahala. Ya harusnya Nova bisa lebih tenang, memimpin rekan-rekannya, bisa memahami aturan daripada permainan, tidak justru memprovokasi. Karena kita lihat pekan lalu terjadi insiden yang tidak kita harapkan, seorang penonton PSM meninggal dunia karena ketusuk pisau. Betul sekali, Bung. Tentu saja kejadian-kejadian serupa tidak kita harapkan terjadi di pertandingan-pertandingan divisi utama lainnya. Kita lihat Irfan yang justru lebih dulu mendorong dengan dua tangannya. Ya tentu saja Persis Solo harus bisa membangun mental mereka karena kekalahan yang baru saja dialami oleh Persebaya Surabaya maksud kami. Yang dapat kita saksikan nampak mental para pemain Persis Solo sangat baik dan cukup prima pada sore hari ini untuk bisa melawat ke Yogyakarta dan menghadapi pimpinan klasemen kedua. Kembali percobaan dari Emil Linkers tadi yang harus dijaga ketat oleh 3 pemain belakang dari Persis Solo, Bung Daniel. Terus sekali kita lihat dia juga berjuang sendirian, kurang dukungan dari seorang Nova ataupun Rimkus kita lihat. Tapi pertandingan kedua tim ini dalam setiap pertemuan selalu punya motivasi tersendiri. Dalam 4 kali pertemuan sebelumnya selalu diungguli oleh tuan rumah, dan catatan terbaik untuk Persis adalah bermain seri Januari lalu 1-1. Ya, karena ini adalah derby yang cukup bergengsi, derby Mataram. Nampak permainan sudah mulai panas, Bung Daniel. Kembali serangan dilakukan oleh anak-anak Yogyakarta. Nova Zainal. Terlepas tadi bola dari tangan Dede Pranata. Hampir saja Emil Linkers menyambar bola. Mulai panas, Bung, pertandingan di menit ke-21 ini. Ya, betul sekali, kita lihat mulai meninggi suhu permainan. Kita berharap kedua tim bisa menjaga tetap sportivitas. Ya, nampak ada salah satu pemain Persis Solo yang mengalami cedera. Apakah itu Handri? Saksikan tadi keras sekali pelanggaran yang dilakukan kepada Handri, Bung. Kita saksikan. Ya, harusnya pelanggaran untuk Persis, tapi kita lihat wasit Ridwan Pahala tidak meniup peluit pertanda pelanggaran untuk Persis Solo. Ya, karena seperti kita ketahui bersama, Bung, bahwa Handri merupakan salah satu kunci dari serangan-serangan Persis Solo dan tentu saja mempunyai varietas serangan yang cukup baik seorang Handri. Sangat disayangkan apabila seorang Handri mengalami cedera dalam pertandingan sore hari ini. Emil Linkers yang dijaga 3 pemain belakang. Kembali serangan coba dilakukan oleh anak-anak Yogyakarta. Ya, Pak. Ya, kita saksikan kartu kuning kedua dalam pertandingan sore hari ini. Dihadiahi oleh wasit Ridwan Pahala kepada Muhammad Irfan. Ya, emosi yang tidak terkontrol dari seorang Irfan dilampiaskan dengan membuat satu pelanggaran yang harus diterima dengan hukum kartu kuning. Kita lihat dengan sengaja menendang dari belakang. Tindakan yang tidak sportif sebenarnya bagi seorang Irfan. Ya, tentunya Persis dan juga PSM membutuhkan variasi-variasi serangan yang berbeda untuk bisa minimal menciptakan peluang dan menghasilkan sebuah gol. Ya, betul sekali, mereka harusnya bermain lebih sabar, memanfaatkan lebarnya lapang dan tidak selalu terburu-buru untuk melempar bola ke daerah kotak penalti lawan, karena kita lihat anak-anak Persis begitu rapi di belakang, dan demikian juga halnya lihat anak-anak PSM. Muhammad Irfan.
Sudah terlanjur dalam posisi offside tadi seorang Emil Linkers. Saksikan umpan dari Muhammad Irfan tadi yang sudah diberi ganjaran 1 kartu kuning. Harus ekstra hati-hati Muhammad Irfan dalam mengontrol emosinya. Katno tadi Bang cermat. Ya, dalam catatan sebelumnya ketika mereka PSM meraih kemenangan 3-1 dari Persiku Kudus, di mana Persiku saat menit 53 sudah bermain 9 orang, jadi kurang berimbang pertandingan pada sore hari itu. Betul sekali. Oh, sebuah peluang yang baik sebetulnya didapatkan oleh PSM Yogyakarta. Namun sayang wasit terlanjur mengangkat bendera offside tadi. Nampaknya jebakan-jebakan offside juga menjadi andalan Persis Solo pada sore hari ini, Bung Daniel. Ya betul sekali kita lihat, tapi harus terhati-hati karena besar kemungkinan muncul pemain dari second line seperti M. Irfan atau Nova Jainal. Aris Fandi tadi. Belum dapat dimaksimalkan bola tadi oleh Andri Siswanto. Adelmun. Panjang kepada Nova Zainal maksudnya, namun Dede Pranata langsung keluar dari sarangnya Bung Daniel guna menyelamatkan bola. Ya, Dede kita lihat bermain terkadang menjadi seorang libero, dan itu sebenarnya yang diinginkan kiper modern sekarang, tidak selalu menunggu di bawah mister. Ada saatnya seorang kiper bisa bertindak sebagai libero. Kembali offside, Bung. Sejauh ini sukses besar diraih Persis Solo dalam menerapkan jebakan-jebakan offside. Ya, dengan cara seperti ini ada kreasi sebenarnya dari lini kedua dari Laskar Mataram, tidak lagi melempar bola atau mengharapkan pemain-pemain depan untuk meraih bola yang diberikan ke daerah pertahanan lawan, tapi muncul pemain dari lini kedua. Topas Mamungkas terjebak dalam posisi offside, mantan pemain Persema. Ya, pekan lalu dia menyumbangkan 1 gol ke gawang Persiku Kudus sama Sutirta. Ini Agus Prianto, kita lihat sedikit gayanya dari belakang Ronaldinho, tapi permainannya mungkin sangat jauh, Bung Iwan. Sekilas, Bung, ya. Dari belakang. Buang saya tadi bola oleh Christian Adelmun. Kembali serangan oleh anak-anak Persis Solo. Bukan sebuah ancaman bagi penjaga gawang Agung Prasetyo. Disaksikan tadi. Ya, kali ini Saparno kita lihat mencoba keberuntungan dari tembakan jarak jauh. Benturan tadi, Bung. Ya, bola di udara terjadi. Aris Pandi nampaknya yang mengalami gangguan. Ya, dan sejauh ini seringkali serangan dilakukan dari sektor kanan pertahanan Persis Solo. Apakah ini menjadi titik lemah bagi Persis Solo, Bung Daniel? Ya, besar kemungkinan setelah anak Ping membaca atau evaluasi pertandingan kemarin melawan Persebaya, dan kebetulan disiarkan langsung oleh Antv. Inilah dia Agus Prianto. Prianto Dinyo. Sekilas mirip sekali dengan pemain legendaris Ronaldinho. Nova Zainal kali ini dan bebas. Masih belum menemui sasaran tadi. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Nova Zainal. Kembali serangan dari anak Persis Solo. Sayang sekali. Ya, sedikit terjadi miskomunikasi, lihat dengan Handri. Diharapkan Handri ikut naik, tapi Handri justru menunggu di daerah pertahanan sendiri. Akibatnya bola meninggalkan daerah permainan dan bola gawang untuk PSIM Yogyakarta. Ruslan Lestaluhu, pemain yang
rajin membantu lini depan PSIM Yogyakarta. Kembali Dusan Lestaluhu. Ada Joni Sukirno tadi. Christian Adelmun. Bermain cukup disiplin pada sore hari ini Christian Adelmun. Ya, kali ini kita lihat anak-anak PSM mencoba membapatkan lebarnya lapangan dan menggeser bola dari kiri ke kanan dan tidak lagi memaksakan bola ke daerah pertahanan lawan. Sebuah variasi yang cukup bagus sebenarnya. Ya, dapat kita saksikan meter sepak bola seorang Emil Linkers nampak dijaga ketat oleh lini barisan belakang dari Persis Solo. Karena apabila diberikan sedikit ruang saja akan berbahaya dan bisa mengancam gawang dari Dede Pranata. Emil Linkers kita saksikan harus dijaga 2 orang. Sopian tadi. Dapat dibaca dengan baik tadi. Sebuah gerakan dari Dusan Lestaluhu. Diego Mendieta, pemain yang mempunyai kecepatan dan skill yang sangat mumpuni. Dan telah mengoleksi 4 gol sejauh ini bagi Persis Solo. Baik sekali umpan tadi pada Emil Linkers, masih Emil Linkers dan kita saksikan meter sepak bola. Sayang sekali tentunya, sangat terbuka Bung Iwan. Betul sekali Daniel, seru sekali. Dia sempat melihat posisi Dede Pranata sebelum melakukan syuting dengan kaki kirinya. Yang umpan diawali Dusan Lestaluhu, buat umpan terobosan. Lolos dari perangkap offside. Betul sekali Bung, lihat aksi oleh Emil Linkers. Namun aksi dari seorang Dede Pranata dapat kembali mengamankan gawang Persis Solo dari kebobolan. Kita saksikan tidak disangka-sangka tadi seorang Emil Linkers dapat lepas dari jebakan offside Persis Solo. Ya, sebuah juga jempol saya pikir seorang Dede begitu luar biasa. Kita lihat cekatan menghalau bola walaupun datangnya begitu keras. Kembali benturan harus dihadapi oleh seorang Dede Pranata yang harus ditarik keluar pada pertandingan sebelumnya melawan Persebaya Surabaya akibat benturan yang sama, Bung. Ya, kita berharap Dede bisa terus bermain karena dia seorang kiper yang punya potensi bagus dan punya kualitas sehingga ditempatkan menjadi kiper utama oleh coach Didik Listiantoro. Ya, dan juga mitra sepak bola apabila kita melihat di kursi penonton tidak ada satupun supporter dari PSIM Yogyakarta yang memakai atribut mereka karena memang panitia pelaksana melarang baik itu supporter Brajamusti dan juga Maiden untuk mengenakan atribut mereka agar pertandingan dapat berjalan dengan lancar pada sore hari ini. Nova Zainal akan mengeksekusi tendangan sudut. Ya, peluang terbaik yang dimiliki seorang Linkers sepanjang babak pertama ini sayang tidak bisa dimaksimalkan, tidak bisa dikonversi menjadi gol. Ya, tentunya apabila terjadi sepak pojok seperti ini, sosok seorang Christian Adelmun tentu saja adalah sosok yang paling menakutkan dan harus dijaga oleh seorang Diego Mendieta yang mungkin tingginya juga tidak terlalu jauh, Bung Daniel. Betul sekali. Nova Zainal sudah dilakukan tadi. Masih belum menghasilkan sebuah peluang bagi PSIM Yogyakarta. Kita cermat tadi Agus Prianto. Katno yang mencoba mengejar bola tadi. Sebuah pelanggaran dari seorang Dusan kita lihat untuk menghentikan kecepatan yang dimiliki oleh seorang Katno. Dusan Lestaluhu.
Pelatih Didik Lestiantoro. Pelatih yang sukses mengantarkan Persin Wondamo ke Divisi 1 2007 lalu. Si Diego Mendieta harus dijaga ketat oleh dua. Oh, sebuah dorongan tadi. Oh, justru berbalik Diego Mendieta. Harus menerima ganjaran kartu kuning dari wasit Ridwan Pahala, Bung Daniel. Ya, karena dengan sengaja menyentuh bola dengan tangan kanannya. Ia berharap bahwa terjadi pelanggaran untuk dirinya, tetapi wasit Ridwan Pahala tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Kita lihat dalam tayangan ulang. Ya, sekilas sebetulnya seperti terjadi sebuah dorongan oleh seorang Eko Budi Santoso. Ya, seharusnya pelanggaran untuk Diego Mendieta, tetapi wasit berkeputusan lain. Kita lihat bagaimana reaksi seorang Didi atas keputusan wasit Pahala. Ya, harus ekstra hati-hati seorang Diego Mendieta pada sore hari ini. Oh, kembali Duslan Lestaluhu. Emil Linkers. Harus selalu dibayang-bayangi oleh dua penjagaan ketat dari Persis Solo. Kita saksikan apa yang terjadi. Ada salah satu pemain dari Persis Solo yang terbaring di situ. Kita saksikan nampaknya Katno. Oh, ya, terjadi bola tanggung dan dia tidak meneruskan sehingga terjadi benturan dengan Duslan Lestaluhu. Sayang sekali terbanting. Ini ada Duslan Lestaluhu yang kerap kali membahayakan barisan belakang dari Persis Solo, mitra sepak bola. Pemain yang mempunyai kolektivitas yang sangat baik. Ya, dengan situasi seperti ini nampaknya harusnya pemain lebih bersabar. Dan kita lihat di sini Dede menginginkan pertolongan medis. Tidak tahu apakah terjadi. Ya, apa yang terjadi? Dede Pranata harus kembali mendapat perawatan medis. Kita saksikan. Ya. Akibat benturan keras yang terjadi tadi. Oh, Ya, betul sekali dengan rekan sendiri sebenarnya. dan mungkin kondisi Dede belum 100% fit dan pulih akibat cedera yang didapati ketika menghadapi Persebaya Surabaya 3 hari lalu. Dan nampaknya kembali Triwindu akan menggantikan peran seorang Dede Pranata. Menurut catatan saya, Bung, setelah Triwindu masuk menggantikan Dede dalam pertandingan melawan Persebaya, Triwindu bermain cukup gemilang, tidak kebobolan 1 gol pun. Ya, betul sekali. Pemain muda yang punya potensi sebenarnya bisa berkembang. Hanya saja tingginya tidak begitu ideal menjadi seorang menjaga gawang. Tapi apa yang diperlihatkan Triwindu di pertandingan perdananya di Surabaya cukup memberikan harapan bagi Persis. Ya, tentu saja peran Triwindu pada sore hari ini sangat dinanti-nanti. Para pemain Persis Solo apakah dapat tampil gemilang seperti pada saat partai melawan Persebaya lalu. Ya, betul sekali Bung Daniel. Nampaknya Dede Pranata harus segera diganti oleh kiper kedua dari Persis Solo, Triwindu Anggono. Pemain muda belia, usianya baru menginjak 19 tahun. Ya, di sini terjadi kebenturan. Oh, Dengan teman sendiri kita lihat Dede Pranata. sangat disayangkan Dede Pranata harus kembali ditarik keluar akibat cedera di bagian kepalanya. Ya, sebuah keputusan yang agak berjudi sebenarnya menurut saya karena dia belum ada sepekan mengalami benturan kepala di pertandingan di Surabaya, sudah diberikan kesempatan lagi bertanding. Dan kita lihat risikonya sangat tinggi dan mengalami hal yang sama di pertandingan sore hari ini. Pelanggaran tadi. Terus ya, nampaknya mengalami cedera yang cukup serius Dede Pranata, Bung Daniel. Kita saksikan harus diberikan oksigen. Dan kita
kita berharap tidak terjadi hal yang tidak diingat seorang Dery Pranata sehingga bisa bela Persis Solo di pertandingan selanjutnya. Dipotong saja tadi aliran bola oleh Emil Linkers. Dia ikut membantu sektor pertahanan dan menjemput bola ke daerah pertahanan sendiri karena memang dia agak kurang mendapat suplai dari lini kedua atau pemain-pemain lainnya. Diego Mendieta sudah mendapatkan kartu kuning dalam pertandingan sore hari ini. Coba melewati barisan belakang dari PSIM Yogyakarta. Prianto, Handri maksudnya. Muhammad Irfan. Fajainal, Muhammad Irfan kembali menguasai bola. Kembali serangan dari sektor sayap kiri PSIM Yogyakarta menjadi andalan mereka pada sore hari ini. Kali ini kita lihat Andri Siswanto, seorang kapten yang melakukan pelanggaran. Oh, terjadi dorongan tadi terhadap Topas Pamungkas. Pemain yang cukup aktif beroperasi dari sektor kanan pertahanan dari Persis Solo. Beberapa kali kita lihat dia merepotkan pertahanan dari tim Laskar Sambernyawa. Ya, dan free kick kali ini akan dieksekusi oleh Topas Pamungkas. Sudah dilakukan tadi Mitra sampai belum. Sayang sekali sebuah peluang tadi yang dimiliki oleh Abda Ali. Belum dapat dikonversi menjadi sebuah gol. Dan baik sekali tadi sebuah tinjuan yang dilakukan oleh Triwindu Anggono. Kita saksikan. Cermat sekali seorang Triwindu. Dan terburu-buru saya pikir Abda Ali masih ada opsi lain. Masih bisa mengontrol bola karena tidak ada pressure seperti dari para pemain Persis Solo. Tetapi begitu bernafsu dia untuk membuat gol sehingga terbuang kesempatan emas yang dimiliki oleh Abda Ali. Nova Zainal. Sejauh ini nampaknya cukup sukses strategi yang dilakukan oleh Didik Lestiantoro untuk bisa meredam serangan-serangan dari PSM Yogyakarta, Bung. Ya, betul sekali, dengan menempatkan sebanyak mungkin pemain di lini kedua bisa menutup datangnya bola atau datangnya serangan Laskar Mataram. Play on. Nicholas John. Penyeimbang irama permainan pada sore hari ini. Kembali serangan dari lini sayap. Handri. Maksudnya kepada Diego Mendieta tadi. Serangan balik kali ini berbahaya. Lorenzo Rimkus. Maksudnya balik kepada Emil Linkers. Kita lihat terlalu sporadis serang dari dilakukan oleh anak PSIM sehingga mudah dibaca oleh para pemain Persis Solo. Ya, sejauh ini belum terlalu efektif, Bung, strategi yang diterapkan oleh pelatih Hanafing untuk bisa mengobrak-abrik barisan pertahanan dari Persis Solo. Terlihat dari skor masih kacamata 0-0 sampai dengan menit ke-42. Ya, betul sekali, kita lihat memang serangan yang mereka lakukan kurang bervariasi, terkesan sporadis. Begitu dapat bola mereka memberikan umpan ke daerah kotak pertahanan lawan. Dan sebenarnya tidak begitu efektif karena kita lihat ada Persis menumpuk beberapa pemain di sektor vital tersebut. Handri kembali diandalkan di lini kanan Persis Solo. Topas Pamungkas. Kembali Topas Pamungkas. Umpan jauh. Kembali kepada target man Emil Linkers. Lorenzo Rimkus. Berbahaya, Bung. Kita saksikan, inilah dia sudut-sudut yang dinanti-nanti untuk tendangan bebas oleh seorang Rimkus. Ya, lagi-lagi anak PSM mendapat kesempatan untuk mencetak gol dari tendangan bebas, dan kita tahu bahwa
Lorenzo Ringkus punya keahlian dalam bola-bola mati. Apakah dia kembali diberikan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas, kita tunggu. Dan memang terjadi pelanggaran dari seorang Sofian. Dorong dengan tangan kanannya. Ya, kita saksikan Lorenzo Ringkus yang dilanggar tadi. Dan tentu saja ini adalah angle andalan dari seorang Ringkus untuk bisa mengkonversi menjadi sebuah gol. Tentu saja Lorenzo Ringkus mempunyai tendangan kaki kiri yang sangat akurat dan sangat berbahaya. Kita saksikan apakah Triwindu Anggono. Inilah momen-momen yang diinginkan oleh seorang Lorenzo. Lorenzo Ringkus, kita saksikan mitra sepak bola sedikit lagi tadi. Masih belum dapat dikonversi menjadi sebuah gol tendangan bebas yang sudah cukup baik sejauh ini saya rasa Bung Daniel. Ya betul sekali, kita lihat tayangan ulang. Penempatan bola semuanya sudah cukup bagus. Tipis sekali berada di sisi kiri kiper dari Triwindu. Kita saksikan mitra sepak bola dalam tayangan lambat, baik sekali. Namun masih sedikit meleset di sebelah kiri gawang dari Triwindu Anggono. 2 menit adalah tambahan waktu yang diberikan dalam pertandingan pada sore hari ini. Diego Mendieta harus dijaga oleh 3 orang dari Bung Daniel. Ya, dia kurang dukungan saya pikir sehingga terkadang bermain seolah-olah frustrasi seorang Diego Mendieta. Kembali serangan dari anak Persis Solo pada Handri tadi maksudnya. Dapat digagalkan oleh Tapas Pamungkas. Kembali serangan dari Persis Solo. Handri. Masih Handri menguasai bola. Berikan umpan mitra sepak bola. Masih belum membahayakan barisan pertahanan dari PSIM Yogyakarta. Nicholas John. Seperti yang saya katakan tadi Bung, Nicholas John begitu disiplin dalam menjaga posnya. Ya, sekali kita lihat Nicholas John berbeda dengan pertandingan sebelumnya, di mana kali ini dia lebih banyak beroperasi di sektor pertahanan. Konsentrasi untuk menjaga keseimbangan antara penyerangan dan pertahanan. Dia tidak terpancing untuk ikut membantu rekan-rekannya menyerang. Kembali Emil Linkers. Ya, bola untuk Persis Solo. Masih cukup muda Bung, Linkers masih 20 tahun. Terus sekali Bung, karirnya masih bisa melejit lebih tinggi lagi di persepak bola Indonesia. Ya, kembali serangan coba dibangun. Ya, dan mitra sepak bola itulah akhir dari babak pertama PSIM Yogyakarta 0 dan juga Persis Solo 0. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah di divisi utama Liga Indonesia Antv.